Hari ini saya akan sedikit berbagi ilmu pada kesempatan kali ini, yaitu terkait masalah plagiarisme ya. Saya share screen dulu ya Mbak Anin. Nggak bisa share ya saya Mbak Anin. Tolong di-sharekan aja Mbak Anin, file yang saya kirimkan di grup itu Mbak Anin. Jadikan host, Pak. Sudah saya jadikan host, Pak. Iya. Ini punya saya nggak bisa soalnya laptopnya buat nge-share. Oh ya, sebentar, Pak. Nah, Saya bantukan share screen. ya Udah terlihat kah, Pak? sudah. Ya, terima kasih Mbak Anin ya. Ya. Oke, teman-teman mahasiswa sekalian, plagiarisme itu sering kita dengar. Ya, terutama pada saat kita itu membuat sebuah makalah, membuat karya tulis, dan juga terkadang saat kita sering baca-baca artikel ilmiah. Nah, plagiarisme ini hari ini itu semakin sering terjadi dikarenakan sifat dasar manusia itu kan terkadang hanya ingin mudahnya, mudah, hanya ingin mudahnya sehingga kadang kita itu tanpa sadar itu kita sudah melewati batasan-batasan nilai dan norma yang ada, di mana seharusnya kita harus menghargai karya orang lain, tetapi karena demi kepentingan pribadi, akhirnya kita itu eh, menerobos, ya menerobos batasan hal tersebut. Next Mbak Anin. Nah, plagiarisme itu apa sih? Plagiarisme itu adalah sebuah tindakan yang mengambil, menyalin, atau menggunakan karya orang lain, ya, baik itu bentuknya ide, benda, data, gambar, dan lain sebagainya. Yang penting itu adalah bentuknya adalah dari hasil kekayaan intelektual, nah, tanpa memberikan kelayakan. Ya, yang dimaksud kelayakan di sini adalah tanpa memberikan informasi jika kita itu menggunakan karya orang tersebut. Nah, di sini plagiarisme itu berarti kan kita menggunakan benda milik orang lain, karya orang lain tanpa kita itu izin. Ya, izin dengan yang punya karya tersebut. Nah, sehingga itu dikatakan plagiarisme. Nah, hari ini itu kan karena teknologi yang berkembangnya masif ya, sangat-sangat masif. Kalau saya zaman dulu saya sekolah itu kan baru ada komputer itu kan saya SMA. Itu aja masih berupa DOS ya zaman saya itu. Nah, dulu kalau mau copy paste itu ya tidak sebagus sekarang. Nah, kalau zaman sekarang kan copy paste itu sangat mudah sekali. Jadi menyalin kalimat itu sangat mudah. Nah, padahal hari ini itu sangat bebas. Ya, terutama apa eranya juga dari AI juga sekarang. Nah, itu kita harus mengakui kalau memang itu karyanya orang lain. Apalagi kalau kita menggunakan AI, ya silakan diakui itu karyanya dari AI. Ya, karena cek-cek plagiarisme, cek AI dan lain sebagainya itu hanya untuk digunakan untuk mengetahui apakah ini hasilnya AI atau hasilnya karyanya orang lain ataukah bukan. Ya, jadi kalau di Umsida itu menggunakan strike plagiarisme, nah itu hanya untuk menggunakan untuk ngecek aja tulisan yang teman-teman tulis itu apakah itu punya kesamaan dengan karyanya orang lain yang ada di repositorinya dia atau repositori yang lain atau dengan data yang ada di internet. Ya. Oke, next Mbak Nin. Nah, kemudian ada jenis-jenis plagiarisme. Yang pertama adalah langsung. Nah, ini adalah langsung menyalin ya sama persis karya orang lain tanpa melakukan perubahan apapun.
ya, dan tanpa menyebutkan sumbernya. Ya. Jadi kejelasan karya tersebut itu nggak tahu itu milik siapa. Ya, jadi eh, bahasa mudahnya itu seperti kayak mencuri. Ya, mencuri karyanya orang lain, diakui milik karya sendiri. Ya, karena tidak menyebutkan sumbernya. Nah, itu kalau plagiarisme langsung. Jadi mencurinya itu gelondongan. Nah, gelondongan secara langsung, ya secara banyak itu plagiarisme secara langsung. Kemudian ada plagiarisme parsial. Nah, kalau parsial ini adalah potong-potongannya. Jadi semisal ada satu kalimat ya punyanya si A itu diambil, kemudian digabungkan dengan kalimatnya si B, ya kemudian nanti digabung lagi kalimat si C dan nanti digabung dengan kalimatnya sendiri. Nah, itu kan potong-potongan. Kalau yang plagiarisme langsung tadi biasanya satu paragraf itu dikopi. Ya, copy langsung tanpa ada perubahan, tanpa ada parafrase dan lain sebagainya, tanpa menyebutkan sumbernya, langsung di copy aja satu paragraf itu. Tapi kalau parsial itu biasanya potongan. Ya, satu kalimat, kemudian ada tiga kata atau beberapa kata. Nah, kemudian ada tiga yaitu plagiarisme ide. Nah, kalau di sini ini biasanya terjadi itu pada saat kuliah. Nah, itu sering terjadi apalagi kalau di kelas. Ya, ada temannya yang punyanya ide bagus, itu kemudian diakui bahwa itu sebetulnya ide saya. Nah, itu juga termasuk plagiarisme, teman-teman. Ya. Nah, kenapa? Karena itu sebenarnya bukan idenya yang akui tadi, ya, tapi idenya yang diem tadi karena dia anaknya diem. Nah, kemudian karena idenya sangat bagus dicuri oleh yang berani bersuara. Nah, itu nggak boleh juga. Ya. Kemudian yang terakhir adalah autoplagiarisme. Nah, menyalin atau menggunakan karya sendiri, ya, karya sendiri, meskipun itu karyanya sendiri, itu bisa dikatakan sebagai plagiarisme. Kalau kita tidak menyebutkan atau sumbernya dari mana, ya. Jadi misal nih teman-teman pernah nulis sebuah makalah, kemudian untuk tugas di mata kuliah yang lain, makalahnya itu hampir mirip, ya, hampir mirip, sehingga teman-teman itu ngopi dari makalah yang sebelumnya. Nah, itu ngopi kayak gitu, dipindah ke makalah yang baru, tanpa menyebutkan bahwa itu mengkutip. Nah, itu sudah termasuk autoplagiarisme. Ya, karena dia mengkopi karyanya sendiri. Ya, meskipun itu adalah hasil karyanya sendiri. Jadi, apa yang sih yang bisa ditekankan pada plagiarisme ini adalah menghargai. Ya, menghargai setiap karya hasil intelektual manusia. Baik itu karya sendiri, baik itu karya orang lain. Itu harus kita akui. Memang itu adalah karyanya mereka. Dan kita tidak boleh semerta-merta langsung menggunakan tanpa memberikan keterangan informasi sumbernya dari mana. Apalagi mengklaim bahwa itu karyanya kita. Ya, padahal itu adalah karya orang lain. Itu enggak boleh. Ya, jadi plagiarisme ini sebetulnya berhubungan dengan etika yang ada di masyarakat. Kalau dulu pencurian itu kan kelihatan secara kasat mata, ya ngambil benda, ngambil motor, ngambil TV, sapi, ya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang hari ini tidak hanya mengambil benda-benda yang seperti itu, tapi bisa ngambil ide punyanya orang lain, diakui idenya sendiri itu juga termasuk pencurian. Cuman namanya adalah plagiarisme. Ya, jadi intinya seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman kita itu hidup bersosial antar manusia satu dengan manusia yang lain itu ada yang namanya nilai dan norma. Nah, nilai dan norma ini itu yang harus dijunjung. Ya, jangan sampai kita itu bertentangan dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat ini. Oke, next Mbak Anin. Nah, ini adalah konsekuensinya.
Kalau kita mencuri sapi, mencuri motor, mencuri mobil itu kan masuk penjara ya. Nah, tapi kalau plagiarisme itu tidak sampai masuk penjara. Jadi teman-teman masih bisa bernafas lega kalau pernah melakukan plagiarisme. Cuman sanksinya ada beberapa. Yang pertama adalah sanksi akademik. Nah, biasanya ini adalah nanti kalau berhubungan dengan dosen mata kuliah itu bisa dinyatakan tidak lulus mata kuliah tersebut. Atau kalau skripsinya teman-teman atau tugas akhirnya teman-teman itu ternyata dinyatakan plagiat, seperti kayak kemarin itu saya baca berita, itu ada mahasiswa apa itu UI kalau nggak salah itu ya, skripsinya itu dikatakan plagiat dari skripsinya anak ITB. Ya, itu. Nah, itu kan kemarin sempat rame itu di mana itu di Instagram kalau nggak salah kemarin itu. Muncul di Instagram. Nah, itu akhirnya kan malu, ya malu sendiri karena ini plagiarisme itu kebanyakan adalah sanksinya sanksi sosial, bukan sanksi perdata. Ya. Berbeda kalau kita mencuri sapi itu kan caranya perdata, ya jadi hukuman ada hukumannya. Nah, cuman kalau plagiarisme ini sanksinya sosial, akhirnya malu sendiri kan. Ya, si mahasiswa itu mengakui bahwa memang dia nulisnya itu eh, mengambil sebagian dari skripsinya orang lain tanpa ditulis sumbernya, diakui sebagai karyanya dia. Nah, itu akhirnya malu kan. Nah, apalagi kalau sudah booming seperti itu beritanya. Nah, terus kemudian sanksi yang kedua adalah sanksi hukum, melanggar hak cipta. Nah, hak cipta ini itu biasanya kalau sudah dia ciptakan, tapi karya ilmiah itu sangat jarang dia ciptakan. Ya, yang sering karya ilmiah itu yang dia ciptakan itu adalah paten. Ya, kalau dia menghasilkan sebuah paten, terus kemudian kalau diuruskan hak ciptanya. Cuman kalau TA, skripsi itu kan sangat jarang diurus hak ciptanya. Nah, itu kalau hak cipta itu ada gugatannya, teman-teman. Nah, gugatannya itu terserah yang menggugat. Saya sedikit cerita. Ada sebuah cerita itu eh, seseorang itu menggunakan patennya orang lain tanpa izin. Nah, itu digugat sama yang punya paten itu kalau nggak salah itu 15 M. Ya, M ya teman-teman ya, 15 M. Padahal patennya itu sederhana, sangat sederhana sekali. Ya, apa ya coba teman-teman kalau motornya itu motor bebek, ya Supra, Shogun, terus Jupiter. Biasanya itu dek tengahnya itu kan ada ini, ada tempat untuk naruh barangnya yang dari besi itu. Nah, itu dia menggunakan desainnya orang lain yang sudah dipatenkan. Nah, itu digugat 15 juta. Hanya barang sepele seperti itu. Nah, itu hati-hati makanya. Kayak kemarin itu saya punya temen, itu karena dia menggunakan gambar yang ada di internet, yang ada di Google. Itu dia dapat WA dari luar negeri, karena yang punya gambar itu adalah orang luar negeri. Itu dia digugat 3,5 juta karena menggunakan gambar tersebut tanpa seizin dia. Nah, itu hati-hati. Jadi gambar-gambar yang di Google itu sebenarnya punya hak cipta, teman-teman. Ya. Jadi kalau menggunakan gambar-gambar yang di Google, silakan cari gambar-gambar yang eh, memiliki open access. Ya. Jadi hak ciptanya itu boleh digunakan siapapun. Ya. Tidak yang close. Ya. Ada website-website tertentu itu yang menyediakan gambar-gambar yang open access. Ya, jadi bebas mau di-download, mau dipakai bebas karena hak ciptanya open. Nah, siapa saja bisa memiliki gambar tersebut. Tapi ada beberapa gambar yang tidak di open seperti itu katanya. Nah, makanya hati-hati kalau saat menggunakan gambar yang memiliki hak cipta seperti itu. Nanti teman-teman bisa digugat soalnya. Karena dasar hukumnya ada. Kemudian yang ketiga, hilangnya integritas akademik atau profesional. Nah, kembali ke kasus yang mahasiswa UI itu. Nah, itu akhirnya integritasnya nama besarnya UI itu kena. Ya, terus kemudian integritas si mahasiswanya juga kena.
Berarti kan tercoreng nama baiknya. Ya, dikatakan dia tidak profesional. Terus kemudian dosennya juga kena juga. Ya, sampai hari ini kemarin saya baca itu dosennya masih belum memberikan pernyataan. Ya, itu akhirnya kena juga. Padahal tidak ikut melakukan plagiarisme. Ya, yang melakukan plagiarisme kan mahasiswanya. Ya, akhirnya kena juga. Instansi bisa kena, nama orang lain bisa kena karena perbuatan yang tidak baik tadi. Ya, jadi kalau teman-teman memang kesulitan dalam menulis, ya itu silakan belajar menulis. Ya, jangan maunya instan, instan, instan. Karena di dunia ini tidak ada yang instan. Ya, kecuali mie instan. Itu bisa dibuat dalam beberapa menit. Tapi kalau karya tulis itu tidak bisa. Apalagi hari ini saya lihat teman-teman mahasiswa itu banyak yang menggunakan AI kan. Ya, padahal CEO-nya AI itu terheran-heran. Orang di dunia itu kok tingkat kepercayaannya dengan AI itu 90% ke atas. Padahal kata dia, AI itu hari ini itu masih sangat belum sempurna. Banyak yang salah yang dia sampaikan. Ya. Nah, itu juga akan jadi problem. Nah, kembali lagi seharusnya ke teman-teman. Silakan kembangkan keterampilan-keterampilan yang Anda miliki. Di mana kalau dalam berbahasa itu kan ada 4 keterampilan. Ada membaca, menulis, berbicara, dan menyimak. Ada 2 keterampilan yang sifatnya adalah untuk mencari informasi supaya otak itu kaya informasi, yaitu menyimak dan membaca. Ya, perbanyak dulu informasi yang ada di otak kalian ya dengan membaca dan menyimak. Tapi yang dibaca itu jangan TikTok, jangan WhatsApp, jangan Instagram, terus apalagi yang tidak ada pengaruhnya untuk kegiatan akademisi kalian. Ya, kalau zaman saya dulu kuliah, ya kita baca buku. Kalau sekarang kan enak, buku sudah bisa ada yang e-book. Zaman saya kan nggak ada e-book semua. Translate aja masih banyak apa masih pakai kamus segede gaban seperti itu. Kemana-mana selalu saya bawa. Kalau hari ini kan enak, tinggal search aja di Google Translate sudah berubah itu kan kalimat-kalimat itu menjadi kalimat bahasa Inggris. Nah, era yang sudah enak ini jangan sampai terlena. Ya, sehingga nantinya akan menurunkan kualitas dari diri kalian sendiri. Kemarin mungkin sempat ramai juga perbedaan pendidikan di Indonesia dengan di Cina. Ya, diperlihatkan kalau di Cina itu siswanya itu sangat strength sekali, bahkan sampai di kereta itu dia berdiri sambil membaca buku. Sedangkan di Indonesia berdiri dengan baca Instagram, baca TikTok. Nah, ya. Nah, itu kan akhirnya kalau Cina itu bisa menyalip Amerika Serikat hari ini, ya jangan kaget. Karena memang dididik untuk menjadi generasi pemenang. Sedangkan kita semuanya sudah terlena dengan teknologi yang ada. Ya. Nah, jadi kalau tidak bisa menulis, perbanyak dulu isi otaknya. Ya, kalau sudah banyak informasi, itu nanti bisa dikeluarkan dengan cara menulis dan berbicara. Ya, dengan tulisan, ya nulis, itu nanti keluar semua informasi yang ada di otak. Tapi kalau otak ini kosong, itu kita tidak akan bisa menulis apa yang mau kita tulis karena otaknya kosong, nggak akan bisa. Ya, nah jadi pastikan itu sering-sering membaca atau menyimak. Saya nggak suka membaca Pak, silakan bisa menyimak. Menyimak apa? Menyimak informasi-informasi yang bermanfaat yang dikatakan oleh para ahli tersebut. Nah, itu kan biasanya nanti akan berkesan akhirnya tersimpan di memori yang ada di otak. Nah, pada saat itu nanti bisa untuk digunakan untuk berbicara seperti ini, seperti yang saya lakukan, kemudian menulis karya jadi sebuah karya tulis itu.
Tapi kalau tidak pernah menyimak, tidak pernah membaca, yang dibaca itu hal-hal yang sepele, yang disimak itu hal-hal sepele, yang kayak di TikTok seneng-seneng aja kayak gitu, apa yang mau ditulis? Apakah mau isinya K-pop semua? Kan nggak mungkin. Ya, berbeda dengan eh, mata kuliah atau semisal keilmuan yang diselami. Kalau di luar negeri, mereka itu benar-benar kuliah itu all out. Ya, jadi karena memang tanggung jawabnya dia mau kuliah di jurusan yang dia pilih. Tapi terkadang kalau di Indonesia kan pilihan orang tua ya, choice orang tua itu lebih tinggi ya. Terutama kayak di prodi saya itu 95% itu mahasiswanya disuruh orang tuanya pilih prodi saya. Nah, itu. Nah, itu harus diselesaikan dulu pertentangan-pertentangan yang seperti itu. Sehingga nanti saat kita belajar di kuliah itu bisa enak menjalaninya, bisa benar-benar semangat ya itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah citra buruk di lingkungan ilmiah. Nah, kayak gitu kan kenapa yang kasus anak tadi itu eh apa ininya apa dosennya itu tidak apa itu memberikan statement karena kena citra buruk di lingkungan ilmiah. Bagaimana dia membimbingnya itu kok bisa kelolosan. Akhirnya kan itu banyak yang dipertanyakan oleh masyarakat. Nah, di situ. Nah, itu kalau sering-sering baca kan akhirnya tahu. Oke, next Mbak Anin. Nah, kemudian pencegahan plagiarisme. Ya, plagiarisme itu sebetulnya mudah untuk cegah. Yang penting teman-teman mahasiswa itu mencantumkan dari mana sumbernya. Ya, jadi semisal mengutip punyanya Pak Ferry Tirtoni, nah itu silakan ditulis di belakangnya. Semisal pembelajaran PKN eh, hari ini itu sangat dihindari oleh para mahasiswa berdasarkan hasil penelitiannya Pak Ferry Tirtoni. Nah, itu silakan ditulis kalau sudah ngutip kalimat tersebut di belakangnya ditulis. Ya, dari dalam kurung Ferry Tirtoni, koma tahunnya berapa kalau pakai format pengutipan APA. Nah, seperti itu. Kalau pakai format IEEE ya nanti urutan keberapa itu referensinya. Nah, itu macam-macam. Nah, teman-teman bisa menggunakan teman-teman dalam mencantumkan sumber referensi. Seperti yang terkenal itu pakai Mendeley, pakai Zotero, pakai EndNote, dan lain sebagainya. Nah, itu. Nah, dengan penggunaan aplikasi itu sebetulnya akan memudahkan teman-teman mahasiswa. Nanti kalau menaruh kutipannya dan merubah kutipan, ada yang salah dan lain sebagainya, itu tidak perlu ngubah manual. Tinggal menghapus sebagian nanti sudah ditata sendiri oleh aplikasi tersebut. Nah, itu penting itu dipelajari. Hari ini sudah banyak tutorial-tutorial itu bisa dilihat di YouTube. Nah, makanya saya sarankan tadi, silakan perbanyak informasi yang ada di otak kalian itu. Kalau memang tidak suka membaca, silakan menyimak. Tapi menyimak menyimak hal yang bermanfaat untuk kalian. Jangan menyimaknya lihat K-pop aja. Ya, tapi nyimak hal yang ada informasi yang bermanfaatnya. Ya, semisal kayak tadi tutorial penggunaan Mendeley. Nah, itu kan nanti bermanfaat buat kalian kalau saat menulis karya ilmiah di bagian pengkutipan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah melakukan parafrase dengan benar dan tepat, menyebutkan sumber. Ya. Parafrase itu diperbolehkan selama sumbernya itu tetap ditulis. Ya. Yang tidak boleh adalah parafrase itu tidak menyebutkan sumbernya. Ya, jadi mengubah sebuah kalimat kayak tadi, eh, menurut Ferry Tirtoni, eh, anak zaman sekarang itu tidak begitu suka dengan mata pelajaran PKN. Ya. Nah, itu kemudian kalimatnya dirubah. Ya, PKN itu sangat tidak disukai oleh anak zaman sekarang. Nah, tapi tidak menyebutkan bahwa itu adalah hasil dari pemikirannya Pak Ferry Tirtoni tadi. Nah, itu tidak boleh.
Ya, kayak gitu. Itu sama saja dengan ngambil sepedanya orang, kemudian dicat ulang sepeda tersebut, ya dicat baru. Ya, nah itu nggak boleh, padahal itu masih sepedanya orang. Nah, itu adalah parafrase yang salah. Lalu yang ketiga, menggunakan alat deteksi plagiarisme seperti Turnitin, Grammarly. Grammarly ini untuk cek tata bahasa ya. Ada Authenticated, terus kemudian yang digunakan oleh Umsida itu ada Strike plagiarisme, dan ada lagi banyak di luar sana hari ini. Karena sebenarnya program ini tuh mudah untuk diciptakan. Karena ini apa? Coding dasarnya itu dia hanya untuk mencari kesamaan. Ya, kalau ini ada teman-teman informatika, silakan bisa untuk jadi ide penelitian membuat alat cek plagiarisme. Coding dasarnya itu hanya untuk mencari kesamaan. Jadi silakan temukan kesamaan kalimat ini dengan, nah sumbernya dari mana, tinggal itu aja. Ya, kalau sumbernya dari internet ya nanti tinggal dihubungkan dengan internet. Kalau sumbernya dari database-nya eh, aplikasi tersebut, ya tinggal dihubungkan dengan database aplikasi tersebut. Nah, jadi itu aja codingnya. Makanya hari ini banyak cek-cek plagiarisme itu. Cuman ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seperti kenapa kok hari ini kita tidak pakai Turnitin lagi mulai 2 tahun yang lalu. Itu adalah Turnitin itu ternyata terbatas. Ya, terbatas dalam pengecekan bahasa. Jadi kalau bahasanya dari Rusia atau dari Uzbekistan, Tajikistan, dari blokannya pecahannya Uni Soviet itu dia tidak bisa mengecek, ya, tidak bisa mengecek kesamaannya. Jadi misal kayak tadi karyanya Pak Ferry Tirtoni tadi ditulis dalam bahasa Rusia, dia tidak akan bisa ngecek itu sama apa enggak dengan yang ditulis dalam versi bahasa Indonesia. Nah, tapi kalau strike itu bisa. Maka itu kita berlangganan pakai strike. Ya. Terus kemudian yang terakhir adalah ini yang kadang dilupakan meskipun penting oleh beberapa teman mahasiswa. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing atau pustakawan jika ragu. Nah, silakan di sini di Perpustakaan Umsida teman-teman pustakawannya itu sudah kami bekali semua terkait mekanisme penulisan sebuah karya ilmiah. Nah, teman-teman mahasiswa bisa konsultasi dengan para pustakawan. Biasanya itu yang saya tahu pada saat saya keliling itu seperti kayak Mbak Bulkis. Nah, itu biasanya dia kalau malam kan agak malam ya. Itu biasanya melayani mahasiswa kalau tanya-tanya seputar tugas akhir. Nah, ini bagaimana Mbak Bulkis cari referensi? Nah, diajari sama Mbak Bulkis. Ya, terus kemudian ini plagiasi saya masih tinggi, bagaimana cara memparafrasenya? Nah, itu diajari sama Mbak Bulkis. Nah, itu biasanya kalau yang di kampus 3. Kampus 2 itu juga ada pustakawan kami teman-teman mahasiswa. Nah, itu ada Mas Pris, ada Mbak Irta, ada Mbak Dewi. Nah, itu bisa kalau teman-teman mahasiswa mau tanya-tanya ke pustakawan. Karena memang tugasnya pustakawan itu ya itu salah satunya, tidak hanya mengurusi buku saja. Ya, karena kan selama ini kan kalau teman-teman mahasiswa tahu kan pustakawan ya hanya berkutat masalah buku. Padahal enggak. Pustakawan itu juga wajib mengadakan seperti kayak gini, sharing-sharing ilmu pengetahuan buat halayak umum. Nah, itu harus. Nah, makanya kita jadwalkan ada OLC setiap 2 minggu sekali dalam 1 bulan. Nah, itu. Nah, silakan juga sering-sering konsultasi dengan dosen pembimbing. Nah, yang terjadi adalah mahasiswa itu terkadang menghilang. Menghilang, terlena, tulin, pacaran, dan lain sebagainya, nggak jelas. Nanti kalau sudah ditagih oleh prodi, dikasih yang namanya jadwal pendaftaran seminar proposal, jadwal pendaftaran sidang skripsi, baru buru-buru konsultasi atau bimbingan. Ya, nah itu nggak boleh seperti itu, teman-teman mahasiswa. Konsultasi itu kalau bisa rutin, paling nggak 1 minggu sekali lah, itu menemui oleh pembimbing, sehingga nanti track recordnya jelas konsultasinya. Jangan hanya pada saat mau penutupan pendaftaran sidang atau mau penutupan sempro baru konsultasi. Itu jangan. Akhirnya kalian nulisnya tidak bagus.
Ya, jadi ditahan dulu ya untuk nafsu jalan-jalannya, nafsu pacarannya, nafsu hura-huranya, diselesaikan dulu. Ya, kalau yang sedang skripsi, sedang ngerjakan TA, diselesaikan dulu TA-nya. Nanti kalau sudah selesai, silahkan. Mau jalan-jalan sepuasnya selamanya, silahkan. Tidak ada yang melarang. Yang penting TA-nya selesai, sudah daftar yudisium, daftar wisuda, udah beres. Kalian mau menikah, mau rekreasi, mau jalan-jalan keliling dunia, silahkan. Tidak ada yang mencari. Dan tidak ada tanggungannya lagi. Ya, jangan jalan-jalannya didahulukan sebelum skripsinya selesai. Nah, itu yang kadang banyak terjadi. Seperti kayak Pak Ferry biasanya cari-cari mahasiswanya. Ini kemana? Nggak ada yang bimbingan ini. Tahu-taunya nanti pengumuman H1, 2 itu datang semua geruduk banyak di ruang dosen ya Pak Ferry ya. Ya itu. Nah, akhirnya bingung sendiri ya sebagai pembimbing. Ini karyamu dapat dari mana? Nah, akhirnya dari pertanyaan juga. Nah, itu jangan yang seperti itu. Silakan bimbingan secara rutin. Paling enggak itu 1 minggu sekali. Kalau enggak bisa ya 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali lah maksimal. Jangan langsung pada saat mau penutupan saja. Oke, next Mbak Anin. Nah, kemudian ada parafrase. Nah, seperti yang saya ungkapkan tadi, untuk menurunkan plagiarisme itu salah satunya adalah dengan caranya parafrase. Nah, parafrase sendiri itu secara garis besar itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah parafrase secara sederhana, yang kedua adalah struktural, dan yang ketiga adalah konseptual. Nah, perlu dicatat oleh teman-teman mahasiswa, meskipun kita memparafrase, ya, kita wajib mencantumkan sumber, ya, sumber. Karena yang kita parafrase itu adalah hasil pemikiran orang lain. Ya, hasil pemikirannya orang lain. Meskipun kita rubah kalimatnya, tapi tetap harus dicantumkan sumbernya. Yang terjadi hari ini itu banyak diparafrase tetapi tidak dicantumkan sumbernya. Nah, itu yang tidak boleh. Itu sama dengan mencuri ya, teman-teman. Ya, itu tidak boleh. Ya, enggak gitu. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah parafrase bukan hanya mengganti sinonim tapi juga memahami konteks dan menyampaikan ulang dengan gaya sendiri. Nah, jadi kayak tadi, ya menurut Pak Ferry Tirtoni, anak-anak hari ini tidak suka pembelajaran PKN. Nah, kemudian kalian ubah dengan gaya bahasa kalian. PKN hari ini itu tidak disukai oleh para siswa. Nah, itu kan sudah dirubah dengan gaya gaya tulisan sendiri ya. Nah, tapi idenya itu kan tetap dari Pak Ferry Tirtoni tadi. Nah, itu silakan ditambahi di belakangnya. Ya, Ferry Tirtoni, tahun berapa. Ya, tetap karena ide awal bisa muncul kesimpulan kalimatnya seperti itu adalah hasil buah pemikiran dari Pak Ferry Tirtoni tadi. Ya, jangan kemudian diparafrase, udah yang karena sudah saya parafrase nanti dicek simulasi pasti nggak kelihatan, nggak usah lah, nggak usah ditulis nanti biar jadi karya saya. Itu nggak boleh. Itu sama dengan mencuri ya teman-teman. Ya, itu nggak boleh. Jadi silakan diparafrase, tapi kemudian ditambahi di belakangnya sumbernya itu dari mana. Oke, next Mbak Anin. Nah, ini adalah cara-cara parafrase yang pertama. Yang pertama adalah sangat sederhana, teman-teman. Nah, di sini itu tetap mempertahankan ide pokok. Nah, hanya mengubah strukturnya saja atau sebagian kosakata dari sumber aslinya. Ini saya contohkan ada kalimat aslinya, pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk masa depan manusia. Kemudian kita parafrase menjadi pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk masa depan seseorang. Nah, intinya sama, maknanya sama. Tetapi secara susunan kalimat ada beberapa kata yang berbeda. Nah, di sini kalau dicek plagiasi nanti pasti akan turun karena susunan kalimatnya berbeda. Tapi kalau dibaca secara makna sama. Seseorang dengan manusia itu kan sama. Nggak mungkin kan seseorang itu hewan kan nggak mungkin. Seseorang kambing kan nggak mungkin. Ya, jadi kalau seseorang itu pasti akan selalu manusia.
terus memainkan dan memiliki itu kan hampir kata sinonim yang hampir mirip, ya, mempunyai makna yang hampir mirip. Nah, itu bisa seperti ini. Jadi diparafrase secara sederhana hanya sebagian saja. Ya, sangat simpel. Saya rasa teman-teman mahasiswa bisa melakukannya. Oke, next Mbak Anin. Halo Mbak Anin. Nah, oke, yang kedua adalah parafrase secara struktur. Nah, yang diubah adalah struktur bahasanya atau bentuk kalimat secara signifikan. Nah, biasanya kalimat aktif diubah menjadi kalimat pasif, ya, dan lain sebagainya. Jadi susunan kalimatnya kalau yang sederhana tadi kan tetap susunannya SPOK, ya, dirubahnya SPOK-nya tetap hanya beberapa kata saja yang dimainkan dirubah dengan menggunakan sinonim yang sama. Tapi kalau secara struktur ini dirubah. Dari yang umum menjadi khusus, dari yang aktif menjadi pasif. Nah, seperti yang contoh ini. Kalimat awalnya adalah para peneliti melakukan percobaan untuk menguji hipotesis baru. Nah, dirubah, dibalik. Hipotesis baru ini diuji oleh para peneliti melalui sebuah eksperimen. Ya, dibalik susunannya. Yang pertama itu eksperimen ditaruh di depan, tapi untuk yang diparafrase eksperimennya taruh di belakang. Nah, kemudian yang hipotesis baru itu di kalimat aslinya itu ada di belakang, dipindah di depan. Ya, jadi dari kalimat aktif menjadi pasif. Nah, apa itu? Lalu yang ketiga, next Mbak Anin. Nah, yang ketiga adalah parafrase konseptual. Nah, ini biasanya berhubungan dengan ide, ya, ide atau makna. Nah, di sini yang dirubah adalah susunannya, tapi ide secara konseptualnya tidak boleh dirubah. Contoh, ya, kalimat aslinya adalah media sosial dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan mental jika digunakan secara berlebihan. Nah, idenya adalah ada dampak negatif dari penggunaan media sosial. Nah, kita parafrase. Penggunaan media sosial secara berlebihan dapat berdampak buruk terhadap kesehatan mental. Nah, idenya tetap sama, bahwa media sosial itu bisa berdampak negatif. Nah, di sini agak dilebihkan, ya. Secara berlebihan akan berdampak buruk. Nah, jadi bahasa yang dipakai diksinya itu ada kayak majas hiperbolanya, ya, ada dilebih-lebihkan. Tapi idenya tetap sama. Nah, ini yang biasanya digunakan oleh sebagian orang untuk memparafrase. Mahasiswa banyak yang tadi menggunakan itu biasanya yang sederhana tadi. Kemudian pakai yang kedua itu juga ada, dan yang ketiga ini juga ada. Nah, cirinya adalah kalau sederhana tadi hanya merubah beberapa kata. Kalau yang kedua itu dirubah dari aktif menjadi pasif, ya dirubah susunannya, dibalik dari yang belakang menjadi depan, depan menjadi belakang. Kalau yang ketiga ini pertahankan idenya, kalimatnya dirubah. Yang penting maknanya sama. Ya, seperti itu. Saya rasa teman-teman mahasiswa bisa masalah kayak seperti ini. Tinggal eh, berlatih, ya. Semakin banyak kita berlatih, itu semakin ahli sebenarnya. Karena yang namanya terlatih itu tidak ada hubungannya dengan jenius, ya. Semakin orang itu banyak berlatih, itu akan semakin ahli. Ya, contoh aja di dunia bola itu kita mengenal ada Lionel Messi sama Cristiano Ronaldo, ya, yang dikatakan selalu sebagai rival itu. Yang satunya Lionel Messi dengan bakat alaminya yang sangat tinggi, yang satunya Cristiano Ronaldo dengan ketekunannya dalam berlatih. Nah, dengan ketekunan berlatih itu bisa mengalahkan atau dapat menyaingi orang yang punya bakat alami tinggi. Ya, jadi saya sarankan supaya bisa lebih sukses itu silakan banyak-banyak berlatih. Jangan mengharapkan apa ya, tiba-tiba jadi ahli dari tidak bisa apa-apa kemudian cari ahli, itu enggak ada konsepnya kecuali sudah punya bakat. Nah, terakhir Mbak Anin. Halo Mbak Anin. Nah, oke, ini terakhir disclaimer, ya. Alat
Deteksi plagiasi itu hanya sebatas alat, teman-teman ya. Hanya sebatas alat. Alat yang membantu untuk melihat kesamaan kalimat yang kalian masukkan ke alat tersebut dengan yang ada di database atau dari sumber yang lain atau dari internet. Bisa saja alat tersebut itu hasilnya itu tidak akurat. Karena di dunia ini yang apa sempurna itu hanya ciptaan Allah, ya. Nah, sedangkan alat ini itu ciptaannya manusia, bisa tidak akurat. Ambil contoh menggunakan aplikasi A gitu ya untuk mendeteksi kalimat tadi, alat deteksi plagiar. Buat untuk mendeteksi sebuah kalimat yang tulisannya plagiarisme merupakan tindakan yang tidak terpuji ya kayak gitu ya. Nah, tapi ternyata tidak bisa aplikasi tersebut tidak bisa mencari kesamaan kalimat tersebut dengan sumber yang lain. Nah, pada saat kalian browsing Google ternyata menemukan kalimat tersebut. Nah, berarti kan alat deteksi tersebut itu ada kekurangannya. Ya. Terus kemudian disclaimer lagi, hasil plagiasi itu jangan dimaknai apa ya? Terlalu kalau bahasa orang Jawa itu terlalu saklek gitu loh. Ya, yang dia tampilkan itu adalah hasilnya dia ngecek. Nah, yang tahu benar ataukah tidak itu adalah yang bersangkutan dan Allah. Ya, hanya dua orang. Nah, silakan. Kalau saran saya sih, saya suka mahasiswa kadang itu yang jujur, meskipun jujur itu menyakitkan. Ya, saya suka yang jujur. Nah, itu silakan jujur. Kalau memang teman-teman itu mengkutip, ya, mengambil karyanya orang, ya silakan tulis sumbernya di bagian belakangnya. Ya, jangan tidak ditulis sumbernya itu tadi. Ya, itu saja. Terus kemudian Mbak Anin punya ini apa? Contoh hasil cek strike Mbak Anin. Halo, Mbak Anin. Iya Pak, ada. Ada. Tolong ditampilkan sebentar Mbak Anin. Iya. Ya. Nah, habis ini kita akan sedikit bagaimana Udah tahu aku suka. membaca ya, membaca hasil strike, hasilnya cek plagiasinya strike itu. Oke ya. Oh ini. Ada stop. Eh, iya Pak, ini sudah. Ya. Nah, cepat diperbesar Mbak Anin. Lagi. Nah, oke sudah. Ke bawah sedikit Mbak Anin. Up, cukup. Nah, di dalam lingkaran itu ada tulisannya 9,02% dan di bawahnya juga ada tulisannya 90,2%. Nah, yang di bawah itu adalah hasil asli. Ya, hasil asli 9,02%. Sedangkan yang atas itu bisa saja berubah. Jika teman-teman mengeksklud hasil similarity yang ada di strike. Nah, bisa aja itu berubah tergantung banyaknya yang exclude. Nanti bisa aja misal nge-exclude dari dua sumber gitu nanti berubah jadi 7% itu bisa yang atas. Ya. Jadi kalau membaca strike nanti ada yang hasilnya atas dan bawahnya itu berbeda. Nah, itu berarti ada yang di-exclude dari hasil aslinya. Nah, ini enaknya strike. Jadi ketahuan artikel ini itu pernah di-exclude ataukah tidak. Kalau kita pakai Turnitin itu nggak ketahuan pernah di-exclude ataukah tidak. Cuman karena ya kita awalnya itu memang yang masuk sini adalah Turnitin, akhirnya kita mengenalnya Turnitin. Ya seperti kayak air mineral dalam kemasan
Dalam kemasan itu kan terkenalnya Aqua. Ya, bahkan ada mereknya apa? Le Mineral, terus kemudian ada Club, ada kemasan mineral yang lain ya orang menamakannya Aqua. Ya, tidak air minum minimal dalam kemasan. Ya. Nah, sehingga itu yang biasanya terjadi kalau di Indonesia. Lanjut ke bawah, Mbak Anin. Nah, enaknya lagi kalau strike itu akan kelihatan teman-teman. Kalau kelihatan teman-teman itu akan sedikit ya, sedikit mengakali hasil plagiarisme. Di sini ada karakter from another alphabet. Ya, itu biasanya adalah eh, karakter ya, semisal karakter B itu tidak ditulis pakai karakter B seperti pada umumnya, tapi bisa pakai B yang simbol. Nah, itu track bisa detect teman-teman. Ya, di sini ketahuan satu itu ada angkanya satu. Ya, tapi kalau pakai Turnitin itu nggak akan ketahuan. Ya, dirubah simbol-simbolnya. A seharusnya tulisannya A biasa seperti ada yang di namanya teman-teman ini, tapi pakai simbol-simbol yang menarik. Nah, akhirnya kan kedeteknya beda. Nah, itu kan biasanya dapat menurunkan plagiarisme. Nah, itu sebenarnya nggak boleh cara-cara yang seperti itu. Nah, jadi dengan pakai strike itu akan ketahuan. Kemudian yang kedua adalah spread. Spread ini adalah pemberian spasi berlebih. Nah, jadi seharusnya itu jarak antar kata itu satu spasi itu dikasih dua spasi, tiga spasi. Nah, itu akan ketahuan juga. Nah, ini yang paling sering. Yang nomor tiga, micro space. Ya, jadi ini karakter, ya karakter yang disembunyikan dengan diperkecil ukurannya sehingga menjadi tidak kasat mata. Jadi ukurannya dirubah jadi 1 atau 0, ya sehingga tidak kasat mata. Nah, kalau pakai strike akan kelihatan seperti ini teman-teman. Ya, hasilnya. Itu kan nah hasilnya kelihatan ada 10 yang microspace yang disembunyikan. Nah, dengan menyembunyikan itu kan diharapkan plagiarismenya kan turun karena susunan kalimatnya katanya sudah berbeda. Nah, tapi kalau pakai strike akan ketahuan. Makanya kalau teman-teman lihat di TikTok, lihat di Instagram atau di apapun itu kan ada itu influencer yang buat konten cara menurunkan plagiarisme dengan cepat. Ya, dia pakainya salah satunya adalah dengan microspace seperti ini. Nah, itu enggak boleh. Ya, itu cara menurunkan plagiarisme yang tidak baik. Ya. Kemudian yang keempat, nah ini juga yang sering dilakukan oleh teman-teman, hidden karakter. Ya, biasanya teman-teman pada saat spasi itu tidak pakai spasi, tetapi pakai karakter A, 0, 1 atau kayak yang lain, tapi di warna putih. Ya, sehingga itu kelihatan seperti spasi. Nah, kalau pakai strike itu akan kelihatan. Sebanyak apapun Anda menyembunyikan hal itu akan kelihatan semua. Nah, tapi kalau pakai Turnitin itu tidak akan kelihatan. Nah, makanya dari itu kita ganti ke strike karena banyak keunggulannya seperti ini. Ya, terus kemudian di sini ada paraphrase smart mark. Nah, paraphrase smart mark ini adalah Anda kedetek memparafrase tetapi tidak menyebutkan sumbernya di belakang. Nah, akhirnya ketahuan yang diparafrase berapa. Di sini ada 68. Ya. Nah, ini hebatnya strike. Makanya di Umsida mulai 2 tahun yang lalu kita ganti ke strike ini. Nah, ini hal-hal yang tidak boleh dilakukan teman-teman. Ya, silakan kalau ingin menurunkan plagiarisme, silakan menggunakan parafrase yang baik dan benar. Ya, seperti yang saya contohkan tadi untuk memparafrase ada 3 cara tadi. Ya, terus jangan lupa setelah memparafrase itu ditaruh sumbernya di belakang, ngutip punyanya siapa. Ya, jangan sampai itu tidak disampaikan. Ya, oke di bawah Mbak Anin. Nah, ini adalah 10 terbesar eh, list sumber similarity-nya dapat dari mana? Itu yang dari artikel Unisma itu sebanyak 21. Ya, kemudian dari Open Journal Unpam 19. Ya, langsung bawa lagi Mbak Anin.
Ya, nanti bisa dibaca sendiri karena teman-teman kan biasanya ngecekkan plagiarisme ya. Terus ke bawah. Nah, ini kalau dari Redbook database. Nah, ini berarti dari database-nya miliknya Strike. Ya, Strike itu kadang juga menyimpan database seperti Turnitin. Nah, jadi teman-teman hati-hati ya. Tapi kalau strike-nya di Umsida itu sudah kami setting untuk tidak bisa menyimpan database. Tapi kemarin ada kasus itu kelihatannya ada teman dosen yang ngotak-ngatik settingan sehingga tersimpan di database-nya strike ya. Karena kemarin saya nemukan kasus satu, dia tersimpan di database-nya strike. Nah, itu sehingga saat ngecekkan lagi itu plagiarisme langsung tinggi. Nah, kalau di sini ada teman-teman dosen ya yang join, saya himbau mohon jangan mengubah settingan Strike ya, Bapak Ibu yang sudah kami setting, sehingga itu nanti tidak merugikan teman-teman dosen dan juga para mahasiswa. Ya, karena kemarin ada kasus satu itu kelihatannya dirubah sehingga ngecek lagi langsung tinggi. Nah, padahal itu artikel yang sudah dicekkan kemarin. Itu. Nah, itu. Oke, bawah Mbak Anin. Nah, ini ada dari home database, kemudian ada database action program, ini kalau dari program yang lain. Kalau home database ini dari lokalnya punya Strike juga. Terus kemudian ada yang dari internet. Nah, yang dari internet 7,82% dengan paling banyak dari myskripsi.ums.ac.id. Ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mengutip dengan cara yang baik dan benar. Ya, pastikan selalu memberikan ini apa di belakangnya itu informasi sumbernya itu dari mana. Kalau memang mengutip punyanya si A, ya tulis namanya si A di bagian belakang dalam tanda kutip dan tanda kurung. Ya, mohon maaf. Nah, silakan untuk menggunakan juga aplikasi-aplikasi seperti Mendeley, Zotero, dan lain sebagainya. Nah, next yang terakhir, bawa terus. Terus. Nah, nanti ada yang berwarna-warna. Nah, seperti ini. Ini tergantung warnanya ya, teman-teman. Kalau hijau seperti ini itu berarti dari internet. Ya. Kalau yang warnanya hijau-hijau seperti ini dari internet. Nah, itu dilihat dari mana kok bisa tahu dari internet. Silakan ke atas, Mbak Anin. Terus. Nah, hop. Nah, ini. Hop. Nah, atas lagi dikit. Nah, udah. Nah, ini kan kalau yang dari internet pasti dia akan warna hijau, teman-teman. Kalau yang dari Action Program dia warna merah agak mentah. Kalau yang dari Home Database dia merah matang. Ya, nanti beda lagi untuk yang atas-atas tadi. Ya, jadi nanti kalau warnanya berbeda-beda di setiap main tag, ya itu sumbernya pasti berbeda-beda. Ya, jadi hanya itu aja kok membaca strike itu teman-teman. Nah, yang perlu diparafrase yang mana? Yang berwarna. Ya, jadi yang warna-warna hijau, warna-warna merah itu silakan diparafrase dan sebutkan di belakangnya apa sumbernya dari mana. Ya, gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Silakan moderator, Mbak Hanin. Baik, terima kasih Pak Dika atas pemaparan materinya mengenai plagiarisme dan etika publikasi ilmiah itu sendiri. Nah, kita baru saja mempelajari mengenai bagaimana apa itu plagiarisme, terus juga jenis-jenis plagiarisme dan apa sanksi ilmiah, sanksi akademik jika kita melakukan plagiarisme itu sendiri sampai cara bagaimana untuk menghindari terjadinya plagiarisme. Dan untuk di Umsida sendiri itu ada alat plagiarisme yang mana menggunakan track plagiarisme. Jadi kita juga sudah dipaparkan tentang cara membaca alat tersebut. Nah, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman mahasiswa maupun Bapak Ibu dosen yang memiliki pertanyaan bisa disampaikan pada kolom chat atau jika ingin bertanya langsung
dipersilahkan untuk resen terlebih dahulu. Nah, di sini pada kolom chat sudah terdapat satu pertanyaan dari atas nama Ika. Permisi Ibu atau Bapak, saya mau bertanya. Saya pernah lihat di TikTok ada seseorang yang cek plagiasi di luar kampus, misal 15% atau aman. Tapi mengapa dicek ulang di kampusnya jadi 50% atau tidak aman? Nah, itu menurut Bapak gimana ya? Nah, mungkin dari Pak Dika bisa langsung menjawab pertanyaan tersebut. Oke. Nah, itu sering terjadi, teman-teman. Kasusnya itu yang pertama itu seperti yang saya contohkan tadi, itu tersimpan di database. Ya, jadi setelah ngecek yang pertama, itu karena settingannya simpan database-nya itu tidak dihilangkan, akhirnya setelah ngecek itu tersimpan di database aplikasi untuk ngecek tersebut. Jadi kalau ngeceknya pakai Strike, itu tersimpan di database-nya Strike. Ya, seperti yang saya ungkapkan tadi. Tadi saya menemukan satu kasus ya beberapa minggu yang lalu itu punya mahasiswa itu tinggi ya. Ternyata ditelusuri itu ke karya mahasiswa yang tersimpan di database-nya Strike. Padahal sebelum kami memberikan akses Strike ke dosen-dosen, Strike sudah kami setting sedemikian rupa supaya tidak menyimpan di database-nya Strike. Tapi kelihatannya ada beberapa dosen yang rasa ingin tahunya tinggi sehingga merubah settingan tersebut. Nah, akhirnya pada saat dosen itu mengecek punyanya mahasiswanya, terus kemudian mahasiswa tersebut mengecek untuk yang kedua kali, akhirnya karya yang kedua kalinya malah lebih tinggi daripada hasil cek yang pertama. Nah, itu karena setelah dilihat dibaca tadi itu ternyata bersumber dari database-nya Strike. Itu yang pertama. Yang kedua adalah setting. Jadi di setiap aplikasi cek plagiarisme itu ada settingan otomatis untuk mengeksklud. Ya, jadi kalau di Turnitin itu biasanya ada yang nyeting itu auto exclude itu jika plagiarismenya 1%. Jadi setiap plagiarisme yang 1% itu otomatis di-exclude oleh program. Ada yang menyeting otomatis exclude 20%. Jadi 20% ke bawah, ya yang tadi kecil-kecil tadi, itu yang hasilnya 20% ke bawah otomatis di-exclude, itu ada. Nah, tiap program itu settingannya berbeda-beda, tergantung pemegang admin siapa. Ya, sama pemegang usernya itu siapa. Ya, jadi settingannya itu kan berbeda. Apalagi teman-teman mahasiswa itu ngecekkan di luar UMSIDA, yang dimana settingannya jelas berbeda, terus kemudian alat ceknya itu juga berbeda, karena di UMSIDA kita pakai Strike, sedangkan di luar itu masih 90% pakai Turnitin di Indonesia itu. Apalagi di Shopee, Turnitin berapa itu? 1.500, 2.000. Ya banyak sangat menjamur. Nah, kan nanti akan berbeda hasilnya dengan Strike, karena tiap program itu akan berbeda-beda. Ya, strike kayak tadi bisa mendeteksi apa hidden karakter, terus kemudian micro dan lain sebagainya, sedangkan Turnitin tidak. Nah, itu nanti akan mempengaruhi hasilnya juga. Jadi silakan kalau mau mengecekkan plagiarisme, itu silakan menggunakan alat yang disarankan kampus yang bersangkutan. Ya, kalau memang di Umsida kan kami menyarankannya lewat perpustakaan. Ya, jadi nanti bisa teman-teman kirimkan ke teman-teman pustakawan ini. Ya, itu. Ya itu, Mbak Anin. Baik, jadi salah satu alasan kenapa hasilnya itu bisa berbeda juga dari alat plagiasinya itu sendiri. Misalnya tadi ada settingan auto exclude sehingga automasi yang sehingga itu bisa apa mengakibatkan hasilnya berbeda antara alat cek plagiasi. Nah, oh ya teman-teman dan Bapak Ibu dosen yang sudah hadir bisa mengisi link presensi yang sudah tersedia pada kolom chat Zoom. Dan bagi teman-teman lainnya yang jika ada pertanyaan bisa langsung menyampaikan juga di kolom chat atau resen terlebih dahulu apabila ingin menyampaikan langsung. Nah, selanjutnya eh
Saya ingin bertanya, Pak. Ini lebih tepatnya itu sering dijumpai ketika mahasiswa mau mengerjakan apa tugasnya itu di perpustakaan lewat apa strike plagiarism. Nah, itu ada beberapa di antara mereka itu yang request untuk diekskludkan atau apa diekskludkan daftar pustaka atau referensinya. Nah, itu diperbolehkan atau tidak, Pak? Ya, eh, melihat dulu konteksnya, Mbak Anin. Jadi kalau konteksnya itu untuk TA, itu memang diperbolehkan untuk mengeksklud daftar pustaka, tapi hanya daftar pustaka. Jadi sebenarnya dalam mengeksklud itu pun ada aturannya, Mbak Anin. Yang pertama yang boleh dieksklud itu adalah kitab, ya, kitab. Kenapa kok kitab itu dieksklud? Tidak mungkin isinya kitab itu akan berubah. Contoh, kita mengutip salah satu ayat di Al-Quran. Ya, ayat Al-Quran itu kan mulai zamannya Nabi sampai hari ini itu kan sama. Ya, sama kan? Siapapun yang menulis dan mengutip ayat tersebut, itu pasti tulisan ayatnya sama. Ya, dan kita tidak akan bisa mengparafrase. Masa kita mau memparafrase ayat Al-Quran? Kan nggak boleh. Ya, nah itu boleh di-exclude yang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah undang-undang. Ya, isi undang-undang itu tidak boleh dirubah. Aturannya seperti itu. Ya, jadi tidak boleh isi undang-undang itu diparafrase. Ya. Nah, jalan satu-satunya adalah seperti kayak tadi, harus di-exclude kalau isi undang-undang. Ya. Terus yang ketiga ada yang namanya daftar pustaka. Ya, karena itu pasti akan sama tulisan formatnya. Ya, karena itu bukan mengkutip, karena memang itu dia sudah menampilkan daftar pustakanya orang itu. Ya, dia mengakui karyanya orang itu. Ya, itu pasti otomatis di-exclude. Lalu yang terakhir adalah template. Ya, kalau kita biasanya mau ke submit ke sebuah jurnal, itu kan kita harus menyesuaikan template jurnal tersebut. Nah, itu biasanya ada kata-kata yang sama, ya, minta di-exclude yang berasal dari template itu. Ya, jadi mengeksklut itu tidak seenaknya sendiri, ada aturannya tadi. Ya, jadi yang bisa di-exclude adalah 4 hal itu tadi. Ya, ayat dari kitab, undang-undang, terus daftar referensi, sama template. Nah, itu yang bisa di-exclude. Ya, itu Mbak Baik. Nin. Iya, iya Pak Tika, terima kasih atas jawabannya. Nah, untuk teman-teman mahasiswa yang biasanya melakukan cek plagiasi, itu juga mohon diperhatikan. Jadi, kami juga dari perpustakaan ketika melakukan cek plagiasi juga ada SOP-nya tersendiri. Jadi, tetap menerapkan SOP-nya tersebut, termasuk juga untuk ESLO seperti daftar pustaka, terus juga undang-undang, kitab, dan template. Nah, bagi teman-teman lainnya mungkin masih ada yang dibingungkan, bisa langsung ditanyakan lewat kolom chat. Atau mungkin juga ada teman-teman yang tadi terlewat. Nah, ini sudah dikirimkan lagi link presensinya. Jangan lupa untuk mengisi link presensi bagi yang belum mengisi. Karena ini akan dipergunakan untuk salah satu poin juga bagi teman-teman mahasiswa. Baik, Pak. Tiga ini sepertinya sudah tidak ada yang mau bertanya lagi. Ya. Mungkin Pak Dika bisa memberikan semacam closing statement terkait isu plagiarisme dan etika publikasi ilmiah itu sendiri sebelum ditutup. Oke, jadi intinya adalah silakan akui kalau memang itu mengambil dari karyanya orang lain. Ya, karena dasar dari plagiarisme itu adalah jika kita tidak mengakui setelah mengambil karyanya orang lain. Ya, meskipun itu satu kalimat, beberapa kata atau satu paragraf,
Itu silakan akui kalau memang itu adalah karyanya orang. Ya. Terus kemudian yang kedua, alat cek plagiarisme itu hanya sebatas alat. Yang menentukan ini plagiarisme ataukah tidak itu adalah manusia. Jangan mudah percaya dengan alat. Ya, karena alat itu selalu ada errornya. Ya, standar bias error itu kan maksimal 10% ya. Ya, ada yang 5%, ada yang 10%. Nah, ada standar bias error. Nah, itu hati-hati. Ya, jangan mudah percaya dengan hasil cek plagiarisme. Cek lagi hasilnya dibaca. Oh, ini sumbernya dari mana? Oh, ini memang kamu plagiat ataukah tidak? Kayak tadi, daftar referensi kan otomatis dan akan kedetek sama kan? Ya. Apakah itu bisa dikatakan plagiat? Kan tidak. Ya, itu. Nah, itu yang bisa di-exclude. Jadi, hasil itu bukan hasil final. Silakan dianalisis lagi, dibaca lagi, dan ditentukan, disimpulkan. Ya, apakah ini memang sudah kelewatan batas plagiat ataukah tidak? Itu saja dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, kita telah sampai di penghujung acara dari sesi online literasi kelas atau LSI hari ini. Terima kasih untuk Pak Dika karena telah memaparkan materi mengenai plagiarisme yang sangat penting untuk eh, eh, publikasi ilmiah akademik khususnya di UMSIDA ini sendiri. Dan terima kasih juga atas perhatian dan partisipasi teman-teman mahasiswa juga Bapak Ibu dosen. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang disampaikan bisa memberi manfaat dan dapat diterapkan pada kehidupan kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Pak Edi, terima kasih ya Pak warahmatullahi Matika. Ya, terima kasih sama-sama Pak Ferry. Nah, ini nanti kalau mengutip penyanyi Ferry, ya ini orangnya. Ya, supaya kenal semuanya. Oke, saya izin pamit ya. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa semua. Sampai jumpa di lain kesempatan.